tergetar saat menatap kedua matamu, melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu. Kian bertahan memandang raut wajahmu, kulihat sebuah jalan yang langsung menuju batinmu. Staccato itu merupakan salah satu teknik bermain piano yang mana kita tidak menekannya lama, tapi kita menghentakkannya. Jadi misalnya kayak gini, staccato itu lebih kayak seperti kayak gitu kan. Biasanya kita kan kalau main piano kan kayak ditekan gitu, tapi ini enggak, dihentakkan. Ini berlaku pokoknya semuanya yang dihentakkan ini namanya staccato. Ini sih saya merupakan ilmu yang menurut saya unik dan saya suka namanya staccato dan penyebutannya, jadi saya selalu mengajarkan ini kepada orang-orang, staccato. Nah, di lagu staccato ini tidak disarankan untuk menginjak sustain karena nanti bunyinya akan, kecuali sustainnya kalian mainin juga, jadi kayak yang mana bunyinya akan sama aja kalau misalkan kalian nggak mainin sustainnya. Nah, di staccato ini tuh banyak, kayak misalnya kalian pernah dengar salah satu lagu mungkin Rumor yang judulnya apa, judulnya lupa deh, pokoknya beberapa lagu di luar sana suka memakai ini. Dan cara memainkannya memang butuh power yang agak banyak karena kalian benar-benar harus menghentakkan dan mengeluarkan emosinya, tapi tergantung ketentuan dan kepentingan lagunya itu sendiri. Staccato ini juga akan lebih pas kalau aransemen musiknya itu lebih ceria, upbeat. Tidak menutup kemungkinan aransemen dengan teknik piano staccato ini diaplikasikan ke musik yang sendu juga, tapi yang pasti kalau misalkan kalian nonton konser atau apa terus bunyinya yang kayak dihentakkan itu, kalian harus teriak staccato. Itu yang biasanya saya lakukan sih karena saya norak. Menurut saya pribadi, karena saya termasuk orang yang tidak begitu tahu banyak mengenai chord atau kunci-kunci di piano atau dimanapun, jadi saya selalu mengandalkan telinga saya. Ketika ada orang bilang, Danila, chordnya di C ya. Kalau orang yang tahu chord, oke, fine. Tapi kalau misalkan dia nggak tahu, dia pasti akan nyari gitu. Kalau saya terbiasa melakukan cara seperti ini, itu bassnya di mana? Misalnya bassnya di F, oke, bassnya di F. Saya harus terbiasa ketika bunyinya di sini, dia akan mengikuti lebih kayak ke sini atau ke sini. Itu ada minor dan mayor. Nah, lalu saya terbiasa untuk coba mainin satu chordnya tuh kayak gimana. Ketika dimainin, kalian berusaha input semua apa yang kalian dengar lalu aplikasikan ke instrumen yang kalian mau. Misalkan kayak gini. Di sini kita ada mendengar ada ini, dan ini. Jadi kayaknya tuh saya tuh instingan aja. Jadi ketika itu di F, berarti kalau nggak gini, atau masih banyak yang lain sebetulnya. Tergantung pendengaran kita. Nah, gimana caranya supaya pendengaran kita sedikit sensitif? Itu kita harus banyak-banyak dengerin lagu, dan yang paling penting adalah dari musik kita harus banyak-banyak ngulik. Ngulik itu merupakan pengalaman yang paling keren yang akan kalian lakukan terus-menerus, karena sebetulnya ketika ada di sekolah-sekolah musik lainnya, pasti guru-gurunya akan menyarankan untuk ngulik juga ujung-ujungnya. Itu akan melatih daya pendengaran kalian terhadap nada-nada yang kalian dengar. Banyak dengerin lagu, banyak konsultasi sama temen juga penting banget. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, kalau cara saya, pendengaran itu saya latih berdasarkan insting dan juga keterbiasaan. Jadi intinya gitu aja, kalau misalkan ditanya nadanya di mana, genjreng aja, nanti saya akan cari chordnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu tentang hearing. Jadi kalian harus sering latihan mendengarkan musik lebih banyak lagi. Lalu nanti juga saya akan memberi sedikit input dan sharing juga tentang songwriting dan juga bernyanyi sambil main piano. Lalu kalau misalnya kalian masih ada di sini, akan ada materi lagi yang akan saya share juga, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Kulik Musik hanya di RIM TV. Beberapa orang bilang kayak,
gimana sih caranya sinkronisasi ketika lo nyanyi dan ketika lo main piano gitu. Itu cuma satu yang bisa saya jelaskan, kalian harus butuh latihan, sering lakukan hal itu.